Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Murid-murid itu terlalu istimewa. Mereka secara tak terduga dapat berpisah dan menghasilkan gambar langit dan bumi yang terbelah. Tubuh surgawi jatuh satu demi satu, dan energi kacau memenuhi mata itu. Seberapa dalam dari alam ini? Murid ganda itu bergabung, membentuk satu murid. Hanya ketika dibutuhkan mereka akan muncul kembali untuk mengungkapkan kekuatan menantang surga mereka. Wajah Shi Hao penuh kejutan. Dia sudah melupakan dirinya sendiri. Belum pernah di masa lalu dia dibekukan seperti patung seperti ini sebelumnya, tanpa kemampuan untuk mengucapkan satu kalimat pun. Dia hanya bisa menatap dengan linglung. Individu dengan dua murid kuno. Ini adalah seseorang yang belum pernah dikalahkan di seluruh langit dan bumi. Individu ini telah hidup dari zaman kuno hingga hari ini. Meskipun wanita berpakaian abu-abu itu lelah, tubuhnya masih penuh vitalitas. Perjalanan waktu yang tak ada habisnya tidak dapat memengaruhi penampilannya yang luar biasa. Dia benar-benar kecantikan yang luar biasa. Pertempuran kuno itu terlalu melelahkan, kata wanita berpakaian abu-abu itu. Itu seperti yang dia prediksi. Seolah-olah ombak yang mengamuk menghantam di dalam pikirannya. Wanita ini benar-benar berasal dari zaman kuno. Statusnya sangat mencengangkan. Jika informasi ini diteruskan ke seluruh dunia, itu pasti akan memicu kejutan yang luar biasa. Setelah mengetahui kebenaran, ketika Shi Hao menghadapinya, dia merasakan jenis emosi yang tak terlukiskan. Ketika dia menatapnya lagi, bahkan gerakan sesederhana mengangkat tangan membuatnya gugup. Wanita berpakaian abu-abu itu sangat cantik. Jika bukan karena ekspresi lelahnya, dia akan benar-benar tampak seperti wanita muda. Dia tidak akan tampak seperti senior yang selalu ada dan termasyur. Sampai pada titik di mana Shi Hao bahkan merasa wanita ini hanya 1 atau 2 tahun lebih tua dari dirinya. Waktu pasti berhenti baginya ketika dia berada di puncaknya. Yang agak aneh adalah dia tidak merasa takut saat ini. Dia hanya tenggelam dalam pikirannya, memikirkan beberapa hal yang sama sekali tidak terkait dengan apa yang ada di depannya. Tatapannya sekilas, atau lebih tepatnya, dia menjadi linglung. Murid ganda itu dikenal tak tertandingi. Selama era kuno, kekuatannya membuatnya mendapatkan reputasi yang luar biasa. Pikiran Shi Hao berputar-putar dengan pikiran. Apakah wanita cantik ini memandang rendah dunia di masa lalu dan membunuh tokoh-tokoh besar di masa itu? Apakah dia pernah bertemu seseorang dengan kekuatan yang dekat dengannya? Itu sampai pada titik di mana ketidakhadiran Shi Hao menjadi sangat parah. Tidak ada rasa hormat dalam pikirannya, dan pikirannya benar-benar tersebar. Seorang wanita yang menakjubkan seperti ini telah mendapatkan kemuliaan yang cemerlang selama era kuno. Dia bertanya-tanya apakah dia memiliki seseorang yang dia anggap sebagai teman dekat, atau apakah dia pernah menikah. Dia merasa bahwa tipe wanita yang mempesona ini pasti memiliki pendamping muda berbakat di sisinya untuk memandang rendah era kuno bersama. Dia tidak tahu seberapa kuat bakat surgawi itu untuk menandingi dia. Seharusnya tidak lebih lemah dari murid ganda, kan? Namun, era kuno telah berlalu. Kenapa hanya dia yang muncul? Di mana individu muda yang bisa berjalan di sisinya? Apakah dia terkubur di bawah berlalunya waktu? Segera setelah itu, Shi Hao menggigil dan kedinginan. Pikirannya telah mengembara terlalu jauh, ke titik di mana bahkan dia pikir itu konyol. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal ini? Mungkinkah dia memiliki hati gosip? Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia berdiri di depan seorang individu dengan dua murid namun pikirannya melayang sedemikian rupa, bahkan dia sendiri tidak bisa berkata-kata.
Mungkin bisa dikatakan bahwa hanya ketika berhadapan dengan individu seperti ini yang benar-benar bisa memandang rendah langit dan bumi, dia akan menjadi sangat penasaran. Hanya dengan begitu hatinya akan melahirkan pemikiran yang tak ada habisnya. Ketika Shi Hao menyadari dirinya sendiri, dia memperhatikan bahwa wanita berpakaian abu-abu sedang menatapnya dengan tatapan yang tersenyum namun bukan senyuman. Dia tidak mengatakan apa-apa, namun itu cukup untuk membuat wajahnya benar-benar merah. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah pikirannya telah dibaca. Ini adalah pertama kalinya dia merasa malu seperti ini. Omong kosong macam apa yang dia pikirkan dalam situasi seperti ini? Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang tindakannya sekarang. Itu terlalu tidak masuk akal. Anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Wanita berpakaian abu-abu itu terkekeh. Senyumnya sepertinya mampu menembus langsung ke dalam pikirannya. Ih, ada yang salah. Shi Hao terbangun dengan kaget. Bagaimana bisa seperti ini? Dalam situasi seperti ini, dia memikirkan semua hal itu, dan pikirannya telah menyebar kemana-mana. Kamu sedang memikirkan siapa yang berjalan di sampingku dan di mana bakat surgawi itu sekarang? Bagaimana bisa pikiranmu begitu berlebihan? Wanita berpakaian abu-abu berbicara dengan senyum yang juga bukan senyuman. Lapisan keringat dingin muncul di permukaan tubuh Shi Hao. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa dia dipengaruhi oleh kekuatan misterius. Itu membuat pikirannya kacau, dan rahasianya telah dibongkar. Koneksi pikiran. Dia segera memikirkan hal ini, membuatnya merasakan rasa takut yang luar biasa. Dia buru-buru menutup indera ilahinya untuk melindungi dirinya sendiri dan mencegah rahasianya terungkap. Shi Hao mundur beberapa langkah. Wanita ini terlalu kuat. Ketika dua murid muncul, itu mempengaruhi pikirannya dan membuat pikirannya tidak berdaya. Kamu telah mengembangkan hubungan pikiran. Suaranya sedikit bergetar. Seberapa menakutkan ini? Itu bisa mengintip ke dalam pikiran orang lain. Bahkan seorang tokoh besar kuno akan kesulitan mengolah ini. Hati Shi Hao melompat-lompat panik. Dia tidak ingin pihak lain melihat ke dalam pikiran batinnya. Kemampuan semacam itu terlalu menakutkan. Bagaimana dia bisa bertahan melawan ini? Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Saya secara tidak sengaja memperhatikan bahwa Anda mengkhawatirkan hal-hal acak dan merasa agak geli. Wanita berpakaian abu-abu itu tertawa, memunculkan jenis kecantikan yang berbeda. Ini adalah dewi dari zaman kuno. Dia bisa memaksa kembali semua musuh selama era itu. Dia diam-diam mencoba menebak teman daunnya, namun pada akhirnya, dia terungkap. Ini benar-benar situasi yang tidak biasa. Apa? Saya hanya sedikit penasaran, kata Shi Hao dengan canggung. Wanita itu melihat ke arah cakrawala, dan murid ganda itu menghilang, bergabung kembali menjadi satu. Energi besar dunia yang telah diaduk perlahan surut, dan area ini menjadi tenang. Shi Hao terkejut. Benar saja, karena mata itulah pikirannya terpengaruh. Itu benar-benar menakutkan. Ketika pupil ganda menghilang, mata wanita berpakaian abu-abu itu menjadi hitam pekat dan sangat dalam. Ini benar-benar unik. Dia benar-benar bisa menggabungkan dua murid bersama. Metodenya benar-benar luar biasa. Kamu sebaiknya pergi. Saya ingin melihat hari ketika Anda benar-benar bertarung dalam pertempuran hebat melawan individu bermata dua. Yang lebih lemah dan lebih kuat harus ditentukan dalam pertempuran pamungkas, kata wanita berpakaian abu-abu itu. Pasti bukan dia sendiri yang bertarung melawan Shi Hao. Itu hanya akan menjadi intimidasi. Shi Hao terguncang saat dia melihat kulitnya. Selama era kuno, ini jelas merupakan wanita arogan yang tidak akan menempatkan bakat hebat lainnya dan individu berprestasi di matanya. Apa? Kamu masih mengkhawatirkan hal-hal acak.
Wanita berpakaian abu-abu itu tertawa dengan cara yang agak aneh. Dia melambaikan tangannya agar dia pergi. Dia telah duduk di dekat sumur kuno sepanjang waktu tanpa bergerak. Hanya saja, dia tampak sedikit kecewa dan frustrasi ketika dia melihat ke arah cakrawala. Shi Hao turun gunung dan berjalan untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang dan berkata untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat itu, apakah ada bakat surgawi muda yang menemanimu? Wanita berpakaian abu-abu itu tercengang, tapi kemudian dia tersenyum. Matanya menatap ke angkasa, seolah-olah dia bisa melihat kembali ke masa lalu. Dia melambaikan lengan bajunya yang lebar dan menyapu Shi Hao ke bawah gunung. Shi Hao dibiarkan dalam keadaan yang agak menyedihkan saat dia jatuh dari gunung. Dia sangat tidak puas saat dia bergumam, apakah ada satu atau tidak. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya sangat bergosip dan menanyakan pertanyaan semacam ini. Dia seharusnya meminta rahasia besar kuno sebagai gantinya. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia menemukan jalan gunung dan berjalan ke arahnya. Di sini! Burung merah besar berteriak. Mereka telah mengejarnya sampai titik ini, tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak bisa mendaki gunung yang pendek itu. Ketika mereka melihat Shi Hao turun gunung, mereka semua menjadi bahagia. Wilayah misterius, wilayah luas tempat para pahlawan besar muncul. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan menemukan bahwa tempat ini benar-benar berbeda dari wilayah gurun. Gunung dan sungai sangat indah, dan tidak ada tanda-tanda hutan belantara yang liar. Di area di mana makhluk-makhluk berkumpul secara khusus, ada bangunan-bangunan besar dan berkembang yang disusun satu demi satu. Bahkan jika seseorang berdiri di surga, mereka masih bisa merasakan aktivitas manusia yang sibuk. Tentu saja, ini semua disertai untayan demi untayan esensi spiritual. Ada ahli yang mengawasi setiap kota besar. Individu yang kuat datang dalam jumlah besar, dan para ahli sama seperti pohon di hutan. Di wilayah yang luas ini, standar budidaya sangat tinggi. Dari sudut pandang tertentu, mereka benar-benar dapat mengabaikan wilayah gurun, karena wilayah misterius akan mendominasi wilayah gurun selama setiap generasi tahap tingkat dewa muncul. Pada saat ini, lokasi gunung abadi tidak dapat ditemukan. Kabut abadi menyelimuti udara dan menutupi area ini dalam kabut tipis. Di dalam aula besar dan megah yang ditempa dari perunggu, ada orang-orang yang berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Tempat ini memberikan perasaan yang agak tidak biasa, seolah-olah itu sangat jauh dan berasal dari zaman kuno. Anak itu memiliki setengah dari garis keturunan gunung abadi saya. Tapi hanya ada satu makhluk tertinggi. Kami punya satu, jadi apakah kami masih harus membawanya kembali? Tentu saja kami harus membawanya kembali. Bahkan jika itu menyebabkan perselisihan di dalam gunung abadi saya, dia masih perlu dibawa kembali. Aku hanya takut dia mungkin menjadi korban rencana kelahiran kembali. Peluangnya sama. Saya harap tidak ada kesalahpahaman selama pencarian ini dan anak itu dapat dibawa kembali dengan damai. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku perlu istirahat. Aula perunggu dengan cepat menjadi sunyi. Tidak ada suara yang terdengar. Namun, aula istana yang berwibawa menyala. Lampu bersinar dengan gemilang, dan sebuah dekrit menerangi tempat ini dengan terang. Seseorang telah menempatkan jejak ilahi. Hanya dalam sepersekian detik, energi kuno memenuhi udara. Kemudian, fluktuasi yang mengerikan mulai berfluktuasi di seluruh gunung abadi. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak gemetar? Jejak ilahi telah disegel, dan jenis dekrit ini telah dikeluarkan. Ini semua sangat mengejutkan. Kenapa dikirim?
Gunung Abadi menempati area yang luas. Pakar yang menakutkan berjalan keluar dari beberapa puncak gunung dan banyak aula istana. Mereka semua melepaskan aura surga yang meluap saat mereka melihat ke arah aula istana yang berwibawa. Ibu, apa itu? Di dalam lembah seperti negeri dongeng, seorang pemuda berusia 12 atau 13 tahun bertanya sambil melihat ke kejauhan. Itu adalah dekrit dengan jejak suci paling berharga yang disegel di permukaannya. Itu bisa menembus suatu wilayah. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu muncul. Seorang wanita cantik membelai kepalanya dengan cara yang dimanjakan. Ada laki-laki lain, dan mereka jelas milik keluarga. Mereka terpesona ketika mereka melihat ke arah keputusan yang jauh. Itu adalah jejak suci yang berharga yang telah diturunkan dari para leluhur. Akan ada hari ketika sebuah dekrit yang disegel dengan jejak berharga saya dapat menguasai dunia. Saya adalah makhluk tertinggi pertama. Gairah heroik pemuda itu sangat dalam. Semua leluhur tua menyukaimu. Dengan bakat alami Anda akan dapat mencapainya, kata wanita cantik itu sambil tersenyum. Kemudian, ketika dia melihat bocah itu dalam keadaan linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan melihat ke cakrawala bersamanya. Saya ingin menyapu tanah di bawah langit dan memajukan metode ilahi Gunung Abadi saya. Pemuda itu sangat sombong. Ekspresi wajahnya sepertinya memandang rendah dunia. Suami dan istri tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Keputusan itu membawa serta langit yang dipenuhi cahaya warna-warni. Itu benar-benar bisa melewati penghalang wilayah yang disegel panjang dan berangkat dari wilayah misterius. Wilayah gurun, ibu kota obat. Shihao berbalik dan melihat ke arah gunung pendek. Wanita berpakaian abu-abu itu terlalu istimewa. Dia meninggalkannya dengan kesan yang sangat dalam. Ayo pergi, kata burung merah besar. Kakak Shi harus berhati-hati. Gunung Abadi, sekte mending surga, dan yang lainnya semuanya adalah warisan yang menakutkan. Anda telah memprovokasi mereka, dan dendam sekarang sulit untuk dibubarkan, kata Flame Crow. Sepanjang jalan, pesta mereka mulai membahas kekuatan kuno dan mau tidak mau memunculkan warisan kuno ini. Mereka segera memikirkan kekuatan yang telah disinggung Shihao. Saya tidak takut. Jalanku harus menyilaukan ini. Saya tidak membutuhkan perlindungan leluhur tua itu, dan saya juga tidak membutuhkan warisan mereka. Saya akan berjuang untuk semuanya sendiri. Singa berkepala 9, Huo Ling Er, dan Yun 11 semuanya menghela nafas. Orang ini awalnya adalah anak terlantar. Dia awalnya memiliki hubungan dengan beberapa kekuatan besar, namun dia akhirnya disingkirkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.